Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi telah bertemu dengan Direktur Oaktree Capital hari ini. Ini adalah kontak pertama antara pemilik baru Inter itu dengan sang pelatih sejak pengambil alihan klub dari Suning. Adapun agenda utama dari pertemuan hari ini adalah membahas tentang rencana dan strategi transfer Inter di musim panas 2024 ini. Seperti yang dilansir Football Italia, bahwa sejumlah media ternama di Italia telah membeberkan hasil pertemuan tersebut. Menurut Gazzetta, Inter Milan tidak akan menjual pemain bintang mereka, dan sebagai gantinya klub siap menguangkan Dumfries, Arnautovic, Korea, Valentin Carboni, Satriano, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Oristanio, Stankovic, dan Zanotti demi mendanai perekrutan pemain. Dalam pertemuan hari ini, Inzaghi meminta untuk tidak menjual pemain top manapun, tapi meminta perekrutan Gudmundsson dan kiper cadangan baru untuk Sommer. Selain itu, Inzaghi juga menginginkan pengganti Dumfries dan membutuhkan bek tengah baru. Inter Milan dikabarkan berencana untuk menurunkan rata-rata usia skuad mereka di jendela transfer musim panas 2024 ini. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport via FC Inter News, bahwa Nerazzurri pada musim ini memiliki rata-rata usia skuad tertua di Serie A. Inter menyelesaikan musim ini dengan skuad yang rata-rata berusia 28 tahun 8 bulan. Skuad Inter lebih tua 2,5 tahun dari AC Milan dan 3 tahun lebih tua dari rata-rata skuad Juventus. Usia skuad Nerazzurri memang tidak menjadi masalah musim ini. Para pemain veteran seperti Henrik Mkhitaryan, Matteo Darmian, Stefan De Vrij, Francesco Acerbi, dan Yann Sommer memainkan peran penting bagi Inter selama musim yang baru saja berakhir. Namun di balik layar, klub sangat menyadari permasalahan yang ditimbulkan oleh rata-rata usia di masa depan. Inter telah mendatangkan 2 pemain top dengan status bebas transfer di musim panas ini. Gelandang Piotr Zielinski berusia 30 tahun dan striker Mehdi Taremi berusia 31 tahun. Mereka merupakan pemain yang diantisipasi Inter akan menambah kekuatan skuad secara mendalam dalam 2 atau 3 musim ke depan. Namun baik perekrutan Zielinski maupun Taremi bukanlah bagian dari rencana Inter untuk menurunkan rata-rata usia skuad, tapi malah sebaliknya. Jadi prioritas dalam hal rekrutan pemain lainnya di musim panas ini, Inter ingin mengincar pemain yang relatif masih muda. Nerazzurri menginginkan pemain yang bisa berkembang dan menjadi sosok kunci dalam beberapa tahun ke depan. Berbeda dengan Lautaro, Nicolo Barella tanpa drama akan menandatangani pembaruan kontrak jangka panjang dengan Inter sebelum dimulainya Euro 2024. Hal ini menurut FC Inter News, bahwa mantan gelandang Cagliari itu akan menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga Juni 2029 yang berisi kenaikan gaji yang signifikan. FCIN melaporkan bahwa Inter dan Barella telah menyetujui kesepakatan baru hingga Juni 2029 yang akan meningkatkan gajinya menjadi 7,5 juta euro bersih per musim. Peralihan kepemilikan Inter sempat menunda klub untuk meresmikan perpanjangan kontrak. Namun penandatanganan kontrak baru dan pengumuman resmi akan segera tiba, diperkirakan sebelum dimulainya Euro 2024 di Jerman pada musim panas ini.
Saat ini kontrak Barella dengan Inter masih berlaku hingga 30 Juni 2026. Namun Inter bertekad mengikat Barella dengan perpanjangan kontrak baru jangka panjang. Pasalnya, klub-klub top Eropa terus mengintai Barella dengan penuh minat. Cagliari ingin mempertahankan gelandang serang milik Inter Milan, Gaetano Oristanio, untuk musim depan. Surat kabar yang berbasis di Cagliari, La Nuova Sardegna via FC Internews, mengabarkan bahwa kedua klub akan segera bertemu untuk membahas kemungkinan bertahannya Oristanio di Cagliari. Oristanio menghabiskan musim ini bersama Cagliari dengan status pinjaman. Inter meminjamkan pemain internasional junior Italia itu ke Cagliari pada musim panas lalu. Cagliari memiliki opsi pembelian dengan biaya hanya sekitar 4 juta euro. Telah dijadwalkan pertemuan segera dengan perwakilan Inter, di mana Rossoblu akan melihat apakah mereka dapat menegosiasikan kesepakatan dengan Inter untuk mempertahankan sang pemain. Tapi Cagliari berharap tidak membayar penuh harga yang telah disepakati untuk mempermanenkan Oristanio. Mereka mungkin malah mengincar perpanjangan pinjaman. OEK3 Capital telah menjadikan pembangunan stadion baru sebagai prioritas utama kepemilikan mereka atas Inter. Hal ini menurut surat kabar Gazzetta dello Sport mengantisipasi bahwa OEK3 ingin semuanya beres dalam 3 tahun ke depan. Di masa kepemimpinan Suning, Nerazzurri telah menyusun rencana pembangunan di Comune Rozzano. Namun hingga saat ini, mereka belum melakukan studi kelayakan terhadap Rozzano. Saat ini muncul kemungkinan Inter, Milan, atau keduanya bertahan di San Siro yang akan direnovasi. Wali Kota Milan BP Sala ingin mempertahankan tim di stadion yang ada. Dia berharap rencana renovasi stadion akan mencapai tingkat yang dibutuhkan tim. Hasil studi kelayakan rencana renovasi tersebut akan dilaksanakan bulan depan. Namun bagaimanapun juga OEK3 tidak ingin ketidakpastian ini terus berlanjut dan akan segera menentukan keputusan apakah bertahan di Meazza atau melanjutkan proyek mereka di Rozzano. Stadion baru akan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan nilai klub. Jadi OEK3 akan menjadikannya prioritas utama. Inter dilaporkan akan melakukan langkah konkret untuk merekrut bek kanan Manchester United Aaron Wan-Bissaka di musim panas 2024 ini. Kabar ini bersumber dari Tutto Mercato Web bahwa Nerazzurri siap mengajukan penawaran pertama kepada Manchester United untuk bisa memboyong Wan-Bissaka ke Giuseppe Meazza. Mantan punggawa Crystal Palace itu adalah pemain yang dianggap Nerazzurri memiliki profil ideal untuk menggantikan Dumfries. Dia sebagian besar dalam karirnya beroperasi di sisi kanan dalam skema 4 bek. Namun Inter yakin Wan-Bissaka mampu beralih ke peran bek sayap kanan. Dia kemungkinan besar akan meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini. Kontrak pemain asal Inggris itu akan habis pada musim panas tahun depan dan United pastinya akan mendengarkan tawaran yang datang untuknya pada musim panas ini. 12 juta euro akan cukup untuk memungkinkan United menghindari kerugian modal pada Wan-Bissaka. Jadi angka itu akan menjadi patokan tawaran apapun bagi pemain berusia 26 tahun tersebut. Nerazzurri juga siap menawarkan gaji bersih kepada pemain Inggris itu sekitar 2,7 juta euro bersih per musim.